Terus tiba-tiba nenek tuh ngomong, kalau kalian pengen anak ini pulang, nyalakan api setinggi badan dia. Sosok yang ngerasukin dia gak akan berani ngapa-ngapain lagi kalau ketemu api itu, katanya. Nah, denger saran-saran itu, untunglah kami ramean karena Aldo sama kawan-kawannya pun langsung menyalakan api betul-betul setinggi badannya Senara. Disiapin sama mereka. Dan setelah api itu dinyalakan, wah, langsung teriak kencang Senara, pingsan dia. Dan setelah pingsan beberapa jam, akhirnya si Senara ini bangun. Waktu bangun, ngapa guys? Ada apa nih? Kok aku di sini gitu? Nah di situ kawan-kawan langsung, oke, alhamdulillah sadar deh nih berarti. Udah balik deh nih. Cuman mereka nggak mau terlalu banyak omong, wak. Mereka takut Senara kesurupan lagi. Udah yuk nggak kita mau pulang gitu. Dan karena udah kehabisan tenaga semuanya dan semua juga pengen cepat pulang, mereka pun langsung ngajak si Senara turun nih, wak. Turun lewat gerbang meninggalkan Rinjani. Tapi ternyata keanehan belum berhenti di situ aja, wak. Ya, bisa keluar gerbang itu bisa, balik itu bisa. Cuman keanehannya ini nih, Pak. Ketika sampai di area kota, Senara yang juga ikut dalam perjalanan pulang dalam mobil itu tiba-tiba ngomong, "Wah, wih, bagus sekali kotanya. Aku belum pernah lihat kota seindah ini. Wih, kayak gitu, Wak." Kenapa Senara nih? Selain takjub sama pemandangan itu, Wak, Senara juga takjub sama semua hal yang dia sentuh. Pas dia nengok motor lewat, dia senyum-senyum sendiri. Pas dia nengok HP, dia senyum-senyum sendiri. Bingung lah, ini kenapa Senara nih? Kok kayak bukan Senara yang biasa? Nah, tingkah aneh Senara pun terus berlanjut sampai beberapa hari kemudian, Wak. Keluarganya yang tahu keanehan itu pun juga akhirnya bawa si Senara ini berobat lah kan ke orang pintar. Nah, setelah di Terawang, katanya nih, Wak, ya, sosok yang merasuki Senara ini adalah sosok yang ngikut dia dari Gunung Rinjani itu. Jadi ternyata ngikut si sosok ini, Wak. Dan setiap kali kerasukan, Senara ini akan dibuat macam ya gitu, macam lupa sama dirinya sendiri dan menjadi orang lain yang takjub dengan banyak hal di sekitarnya. Menurut kabar terbaru dari Hilma nih, Wak, ya, waktu Wawa yang ngirim cerita ini, sampai sekarang si Senara ini masih sering switch gitu loh. Masih sering lupa diri, Wak, gegara dirasuki lagi sama makhluk dari Gunung Rinjani itu. Sampai sekarang dari 2012. Masih ngikutin sampai sekarang. Hampir berapa? 13 tahun berarti kan. Jadi bisa waktu itu ngomongnya bisa aneh kayak gitu. Ngelihat sesuatu, wah bagus ya. Bisa lagi ngobrol tiba-tiba bisa nge-switch kayak gitu. Ya Allah, Senara. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah mistis yang dialami Hilma dan juga kawan-kawannya pada saat mendaki Gunung Rinjani. Gak ada yang nyangka waktu itu kalau Senara yang waktu berangkat masih sehat, masih ceria, pulang-pulang malah jadi kayak orang lain. Mungkin ada juga yang nanya, emang si Senara bikin kesalahan apa, Wak Hilma, sampai dia kayak